Tema kita hari ini Allah memelihara kehidupan. Bapak Ibu Jemaat Bukit Asam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah sang pemelihara kehidupan, amin. Maka pernyataan konsep uraian Allah pemelihara kehidupan seharusnya telah final. Seharusnya telah final dalam hidup kita, dalam kehidupan praktis kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang mengaku telah beriman kepada Tuhan Yesus, maka sepantasnya dan sepatutnya dalam perjalanan kita tidak lagi mempertanyakan kedaulatan Allah, mempertanyakan pemeliharaan Allah. Seharusnya kalau kita mengaku orang beriman, maka konsep Allah memelihara kehidupan, maka pernyataan Allah memelihara kehidupan tidak lagi menjadi sebuah pertanyaan di dalam fase-fase perjalanan hidup kita ke depan. Tapi kita harus akui bahwa acap kali kita sering dalam perjalanan hidup kita, dalam fase-fase hidup kita mempertanyakan Allah. Kita mempertanyakan di mana pemeliharaan Allah. Kita mempertanyakan di mana keterlibatan Allah. Kita mempertanyakan di mana andil Allah. Kita mempertanyakan di mana kemakuasaan Allah. Kita mempertanyakan di mana tindakan cinta Allah. Maka seringkali kita hanyut pada kehidupan praktik yang meragukan Tuhan. Allah memelihara seluruh kehidupan manusia dengan rancangan, cara, tujuannya yang sempurna. Amin. Allah memelihara hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan cara tujuannya yang sempurna. Tidak dapat diintervensi oleh manusia. Kalau manusia merancangkan sesuatu, bisa saja margin errornya 99%, 80% dan seterusnya. Tapi kalau Allah yang merancangkan, Allah yang bekerja, Allah yang bercara, Allah yang punya metode, Allah yang punya rancangan, dan tujuannya selalu endingnya ialah kesempurnaan. Amin. Dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kehancuran. Allah tidak pernah merancangkan kegagalan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan, yang menghancurkan iman kita. Pemeliharaan Allah bukan berarti menjamin kita terlepas dari berbagai macam pergumulan hidup. Ini perlu kita garis bawahi, perlu kita sepakati. Pemeliharaan Allah bukan berarti menjamin kita terlepas dari berbagai macam pergumulan hidup. Sebab Allah dapat memakai segala pergumulan, segala persoalan, segala dilema, segala kepahitan, segala kekecewaan untuk, seperti yang dicatat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 8, untuk memurnikan iman-iman yang mengaku dia adalah pengikut Tuhan Yesus, pengikut Kristus. Bapak Ibu, ada satu tokoh seorang pengkhotbah dan ahli teologi dari Amerika Serikat berkata, bernama John Charles Haig. Dia katakan begini: selama Anda hidup, Anda akan bertemu dan menghadapi masalah. Tetapi Anda dan saya, Anda dan kita punya Tuhan yang memecahkan masalah. Wah, keren ya. Selama kita hidup, kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam masalah. Entah persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan lingkungan, persoalan tetangga, persoalan persahabatan, persoalan pelayanan. Pasti kita akan bertemu. Tapi Anda dan saya punya Tuhan yang memecahkan masalah. Waduh. Kita punya Tuhan yang memecahkan masalah. Demikian juga pernyataan Yohanes Calvin mengatakan demikian, bahwa tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini yang luput dari pemberian Allah. Tidak ada satu pun, setitik pun dalam perjalanan manusia, perjalanan alam semesta, perjalanan keluarga kita, perjalanan hidup kita yang luput dari pemeliharaan Allah. Tidak ada. Semua ada dalam kendali Allah.
Semua ada dalam perhatian Allah. Semua ada dalam pengamatan Allah. Semua ada dalam kontrol Allah. Semua ada dalam pemeliharaan Allah. Semua ada dalam tanggung jawab Allah. Tidak ada satupun, semua peristiwa yang kita alami tidak dalam kendali dan perhatian Allah. Allah tidak seperti yang diumpamakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah seringkali diumpamakan seperti seorang yang membuat jam tangan. Setelah pencipta membuat jam tangan, maka pencipta membiarkan jam tangan itu berputar dan tidak lagi bertanggung jawab pada jam tangan itu. Allah tidak seperti itu. Setelah Allah menciptakan alam semesta, setelah Allah mengatur semuanya, setelah Allah merancang semuanya, Allah tidak pernah membiarkan rancangannya itu berjalan sendiri. Tapi semua ada dalam pendampingan Tuhan. Bapak Ibu, tetapi saya mau mengajak kita menarik sedikit atau mengarahkan pikiran kita. Tadi saya katakan di awal, seharusnya konsep Allah memelihara kehidupan telah final di dalam diri kita. Kita seharusnya harus berani berkata, berani mengimani, berani meyakini, berani berkata dalam hati, dalam perjalanan hidupnya bahwa Allah senantiasa pasti memelihara kehidupan kita. Dan saya sangat amat yakin dan percaya itu telah final dalam hidup kita, amin. Bolehkah kita survei sebentar, seberapa yang telah final meyakini bahwa Allah memelihara kehidupan kita? Yang final meyakini Allah memelihara kehidupan kita. Yang belum ngangkat itu rendah hati itu, tidak mau dia dianggap sombong. Bapak Ibu Saudara jemaat GPN Bukit Asam yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mengulangi, tema kita hari ini ialah Allah memelihara kehidupan. Maka ada satu pertanyaan. Pertanyaan adalah apa yang menjadi tindakan aktif yang patut kita kerjakan, yang patut kita lakukan sebagai orang yang memiliki Allah yang memelihara kehidupan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang menjadi tindakan aktif yang patut kita kerjakan sebagai orang percaya yang memiliki Allah yang memelihara kehidupan? Maka dalam tema ini, dalam uraian ini, saya menemukan ada tiga tindakan aktif yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang memelihara kehidupan. Sama-sama dulu kita baca di ayat yang kelima, sama-sama ya, ayat yang kelima. 1, 2, 3 ya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, Yusuf adalah seorang pengembala domba, seorang yang dikasihi oleh ayah-ayahnya, seorang yang juga dibenci oleh saudaranya, seorang yang tidak dihargai sehingga ia dilemparkan ke dalam sumur, seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya, seorang yang sempat menjadi pembantu di negeri luar, seorang yang difitnah, seorang yang pernah dilupakan. Maka saya mau katakan, sesungguhnya perjalanan Yusuf sebelum dia menjadi orang nomor satu di Mesir, maka fase pahit, keadaan sulit, keadaan ketertolakan, dibenci menjadi bagiannya. Tapi kita lihat ya, sama-sama Alkitab menjadi saksi bahwa Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang begitu mengabdikan hidupnya pada Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Maka salah satu tindakan aktif kita dari 3 bagian yang akan kita renungkan bersama sebagai orang percaya yang memiliki Allah yang memelihara kehidupan adalah yang pertama, senantiasa mengimani dengan teguh akan adanya Allah dalam seluruh fase kehidupan. Yusuf sebenarnya dan semua perjalanan hidupnya sebenarnya secara matematika, secara pertimbangan manusia, nampaknya Yusuf tidak akan pernah hidup. Secara matematika nampaknya Yusuf patut untuk membenci Allah. Secara kehidupan praktis nampaknya Yusuf dia patut menyalahkan Allah, dia patut menyalahkan, dia patut meragukan Allah.
Tetapi dia berani, dia meyakini Allah, dia mengimani Allah, dia meyakini ada Allah, ada keterlibatan Allah. Dia meyakini, dia mengimani bahwa Allah ada dalam seluruh fase hidup dia. Amin. Bukankah kita juga perlu belajar bahwa kita punya Allah, Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang akbar, Allah yang besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia, yang dia hidup, dia ada dalam seluruh fase hidup kita. Santo Gregorius Nazianzus, seorang uskup yang terkenal dan dihormati pada masanya Bapak Ibu. Beliau mengatakan demikian: seperti ikan tidak bisa berenang tanpa air. Bukan pantun Bapak Ibu ya, jangan dibilang cakep, repot pula nanti. Saya ulangi sekali lagi ya. Seperti ikan tidak bisa berenang tanpa air, dan seperti burung tidak bisa terbang tanpa udara, maka orang Kristen tidak dapat maju selangkah pun tanpa mengimani adanya Kristus. Maka orang Kristen tidak bisa melangkah satu langkah pun tanpa keterlibatan Kristus. Iman itulah yang membuat Yusuf yang semula direndahkan, yang semula dianggap kecil, yang semula disepelekan, yang semula disakiti, yang semula direndahkan, iman itulah yang membuat dia akhirnya Allah mampu mengubah keadaan Yusuf. Yang semula dia direndahkan, maka dalam waktu Allah ia ditinggikan. Yang semula dia dikucilkan, maka dalam waktu Allah dia dihormati. Yang semula dia dibenci, maka dalam waktu Allah dia begitu dihormati oleh orang-orang. Bukan saja dihormati oleh keluarganya, sanak saudaranya yang membencinya, tetapi banyak orang yang menghargainya, yang menghormatinya, yang menyayanginya, yang menganggapnya, yang memperhitungkannya. Iman itulah. Maka kita perlu mengimani, meyakini, senantiasa mengimani dengan teguh bahwa akan adanya Allah dalam seluruh fase hidup kita. Karena iman itulah, maka ketika kita mengaku orang beriman, kita mengakui akan adanya Allah yang hidup, kita mengimani Allah yang hidup itu, maka iman itulah yang akan membangun komitmen kita, akan membangun konektivitas kita pada Tuhan. Maka iman itulah yang akan mendorong kita memiliki komitmen untuk membangun koneksi kita pada Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu sederhana memahami kata koneksi. HP sebagus apapun, katakanlah 12 jam dia paling kuat dipakai, setelah itu dia akan lowbat atau drop. Maka HP yang bagus, yang mahal itu tidak akan pernah berfungsi dapat dipakai kalau tidak dikoneksikan atau dicas ke sumber energi, yaitu listrik. Maka ketika HP yang tidak berdaya tadi, HP yang low tadi dikoneksikan kepada sumber energi yaitu listrik, maka HP yang low itu menjadi HP yang memiliki daya dan bisa dipakai. Sama ketika kita tidak mengkoneksikan hidup kita pada Allah yang adalah sumber segala sesuatu. Ketika kita tidak mengkoneksikan hidup kita kepada Allah yang adalah sumber segala pengharapan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya, maka kita manusia yang terbatas, manusia yang lemah akan selalu menjadi manusia yang terbatas, lemah. Tapi ketika kita mengkoneksikan hidup kita pada Dia, sumber pengharapan, sumber energi, sumber kekuatan, sumber keteguhan, sumber keyakinan, sumber pengharapan, maka kita manusia yang tidak berdaya, manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya. Ketika ada keterhubungan kita pada Allah, maka kita menjadi manusia yang berdaya. Amin. Maka kita akan menjadi manusia yang berdaya. Maka komitmen itulah, iman itulah, kesediaan kita mengimani Tuhan dalam seluruh fase hidup akan mendorong kita membangun komitmen setiap waktu untuk membangun koneksi pada Tuhan. Iman itu akan membuat kita memiliki komitmen untuk tidak menggadaikan iman kita oleh perkara-perkara yang sedang kita alami.
Iman itulah yang akan membuat kita memiliki sebuah komitmen dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk menghubungkan sehingga ada keterhubungan antara kita manusia yang terbatas kepada Dia yang tidak terbatas, manusia yang lemah kepada Allah yang kuat, manusia yang tidak memiliki pengharapan kepada Dia yang sumber pengharapan. Kepada Dia, iman itu akan berani memunculkan komitmen pada diri kita. Maka Yusuf sesungguhnya dia mengalami kepahitan, mengalami kesakitan, mengalami kepiluan, tetapi dia percaya ada Tuhan di seluruh fase. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Sampai selamanya ku tetap percaya. Yuk sama-sama yuk. Ku yakin Tuhan memberkatiku, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara, karena katakan dengan iman ya, Tuhan selalu, amin, longku selalu menjagaku. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kalau pas ada suami istri di bangkunya saling tatap-tatapan ya. Tuhan selalu. Ayo dong tatap-tatapan suami istri, jangan malu-malu. Selalu. Amin. Apa? Bapak Ibu, izinkan saya bersaksi. Saya lahir dari keluarga yang miskin, sangat miskin. Dikala kecil saya tidak seperti anak-anak yang mungkin di zaman sekarang yang gadget semuanya ya itulah. Tapi sejak saya SD, dari kecil lah kami sangat susah. Makan saja saya ingat sekali kami makan pakai, kalau kami mama papa bisa beli beras, kami makan pakai sambal. Tapi kalau tidak bisa lagi dikasih ngutang di warung, pasti karena mama saya rajin suka menanam singkong, maka singkong itu yang kami tumbuk pagi, siang, sore. Dan pengalaman itu bukan satu kali, dua kali, bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Sampai saya ada di Tanjung Enim menempuh pendidikan pada tahun 2013. Bapak Ibu, saya adalah seorang pemulung sampah. Siapa di sini anak-anak muda atau Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman sebagai pemulung sampah? Saya pemulung sampah bersama mama, adik saya Widodo yang sama-sama juga hamba Tuhan. Setelah kami berangkat sekolah, pulang sekolah kami makan siang. Setelah itu kami ganti kostum. Kami pergi ke belakang-belakang rumah, kami cari sampah, kami cari barang-barang yang mungkin saja laku untuk dijual, untuk kami punya uang bisa beli makan. Dan itu kami lakukan terus menerus. Pada waktu itu apakah aku mampu mengimani Tuhan? Tidak bisa. Tapi sekarang aku belajar, ternyata ada Tuhan dalam seluruh fase hidup kita. Amin. Ada Tuhan yang mampu mengangkat kita. Seperti Yusuf yang disepelekan, disakiti, dikucilkan, direndahkan. Tapi ketika dia memiliki iman pada Allah, dia koneksikan hidupnya pada Allah, maka Allah yang besar sanggup mengubah kita yang rendah menjadi tinggi, yang dikecilkan, dihormati, yang tidak dianggap disayangi. Amin. Iman itu akan membuat kita punya komitmen, tidak akan menjadi orang Kristen yang gampangan, yang dikit-dikit mengeluh, yang dikit-dikit putus asa. Dan sama-sama amang-inang Bapak Ibu orang tua saya, kita belajar
belajar senantiasa mengimani dengan teguh akan adanya Allah dalam seluruh fase kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ada sesuatu yang sangat sulit ketika pengalaman Yusuf ada pada kita. Ketika kepahitan, ketika segala sesuatu yang menyakitkan itu ada pada kita, ada sesuatu yang sulit seperti Yusuf yang mampu memahami rancangan Allah yang besar bagi dirinya. Ada satu tindakan yang sangat sulit sebenarnya sebagai seorang manusia. Bagaimana pengalamannya dari dia kecil sehingga dia benar-benar mengalami ketolakan. Bayangkan Bapak Ibu, di penjara juga dia dilupakan, bukan oleh ada pegawai penjara masuk penjara karena setelah dia mampu memberitahukan mimpi lalu dia dilupakan. Sampai di penjara, di titik paling terendah hidupnya pun ia masih dijumpai dapat dia memiliki pengalaman dilupakan oleh orang yang pernah ditolongnya. Maka tindakan kita yang harus kita lakukan selain mengimani dengan teguh akan adanya Allah dalam seluruh fase kehidupan. Yang kedua, kita perlu senantiasa mempercayai seluruh rancangan Allah dan karya Allah yang menjamin hidup dan masa depan. Kita perlu mempercayai rancangan Allah, tindakan Allah, karya Allah yang bukan saja menjamin hidup kita hari ini, tetapi juga hari ini dan masa depan. Perlu menjamin, kita perlu mempercayai dengan teguh seluruh rancangan Allah. Memang tidak gampang, memang proses mengimani Tuhan, proses mempercayai rancangan Allah, proses mempercayai karya Allah bukanlah seperti proses mempelajari mata kuliah ekonomi, bukanlah seperti proses mempelajari mata kuliah psikologi, bukanlah seperti proses mempercayai mata kuliah matematika yang 1 semester, 2 semester, 3 semester, 1 tahun, 2 tahun kita bisa menjadi ahli. Betul ya? Yang 1 tahun kita pelajari, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita bisa menjadi ahli psikologi, ahli ekonomi. Tapi proses mengimani Tuhan, proses mempercayai rancangan Allah, keterlibatan Allah pada kita adalah proses yang tidak ada habis-habisnya mata SKS-nya, tidak ada bobot SKS-nya. Betul? Selama kita hidup, selama kita ada, maka proses SKS itu terus kita jalani. Proses mempercayai rancangan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya, tidak ada bobot SKS-nya. Maka kita perlu senantiasa mempercayai dengan teguh seluruh rancangan Allah, seluruh karya Allah, bahwa karya Allah, bahwa rancangan Allah tidak pernah menyakitkan, tidak pernah menggagalkan kita, tidak pernah untuk menghancurkan kita, tidak pernah untuk menggagalkan kita. Tetapi karya Allah adalah karya yang mendatangkan segala damai sejahtera bagi kita. Mari kita buka Yeremia 29 ayat 11. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita buka sebentar Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama dan meyakini dengan teguh ayat firman ini. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waduh, kita perlu mengimani, melipat tangan pada Tuhan, mempercayai rancangannya, bahwa rancangannya adalah rancangan yang agung, bahwa rancangan adalah rancangan yang mulia. Maka dalam tahun ini marilah kita belajar bersama-sama mengimani rancangannya. Ketika kita mengimani rancangannya, maka kita tidak akan pernah mudah mengeluh, maka kita tidak akan pernah mudah mencari pertolongan manusia, maka kita tidak akan pernah mudah menyalahkan situasi dan keadaan. Generasi muda yang ada di atas, bolehkah kita juga belajar mempercayai Tuhan ya?
Kalau sampai hari ini usia kita 30 tahun masih jomblo, percayalah pada rancangan Tuhan ya. Masih single, percaya saja, pasti Tuhan sudah siapkan. Amin ya. Minimal kalau belum dapat, lihat aja kanan kirinya. Mungkinkah dia, Tuhan katakan dalam doa ya. Jangan kita gadaikan, jangan kita merasa pesimis, merasa kecil. Oleh karena kok sampai hari ini kok Tuhan kayaknya tidak ada tanda-tandanya. Tapi juga janganlah pemilih repot. Mari kita perlu mengimani rancangan Tuhan. Amin ya. Kita perlu meyakini akan rancangan Tuhan. Yang ketiga saya undang kita membaca sekali lagi ayat 8 sampai 9 dari Kejadian pasal 45 ayat 8 sampai 9. Kita akan melihat bagaimana ungkapan Yusuf setelah pasal 37 dimulai cerita Yusuf. Pasal 30 dimulai cerita Yusuf, pasal 37, 38 berbagai macam fase kehidupan pahit yang dialaminya. Maka setelah itu dia diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan setelah itu dia diberikan tongkat kepercayaan untuk memimpin bangsa Mesir. Dan setelah itu dia berjumpa kepada saudara-saudaranya yang menyakitinya. Lalu ini kata-kata dan kalimatnya setelah dia berjumpa dengan saudara yang menyakitinya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Dari ayat 8 sampai 9 muncul kata yang sama. Allah telah menempatkan aku. Oke? Di ayat sebelumnya dikatakan Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Maka ada makna yang sama. Allah telah menyuruh dan Allah telah menempatkan aku. Ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaannya dan sebuah kesediaannya untuk menjadi alatnya Tuhan. Maka tindakan kita ketiga yang patut kita kerjakan sebagai orang percaya yang mempunyai Allah yang memelihara hidup. Maka tindakan ketiga bersedia menjadi alat bagi pengukuhan penggenapan terhadap karya Allah. Yusuf menyerahkan hidupnya. Bisa saja semua pengalaman pahit dapat menggerogoti keyakinannya untuk menjadi alat Tuhan. Bisa saja semua hal sulit yang dialami menggerogoti kasihnya, komitmennya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan. Bisa saja fase sulit yang sedang kita alami hari ini, di awal tahun ini, bisa saja membuat kita sedikit undur. Atau makin lama makin rapuh, atau makin lama makin tidak mau melayani Tuhan. Bisa saja. Tapi sama-sama kita belajar amang inang Bapak Ibu. Kita belajar bersedia menjadi alat Tuhan bagi pengukuhan penggenapan terhadap karya Allah. Kita bersedia. Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang misionaris dari Swedia namanya David Flood. Dia seorang misionaris, dia dilayani oleh keluarga sehingga sebelumnya dia seorang pengusaha. Setelah dia dilayani oleh hamba Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya dia punya komitmen untuk menjadi seorang misionaris. Maka dia bersama istri dan anak yang pertama, Junior Flood, mereka berkomitmen untuk melayani Tuhan, menceritakan kasih Tuhan ke benua Afrika di Zaire. Pada waktu di sana dia masih punya anak satu. Pada waktu dia sampai di tengah-tengah daerah itu, dia mengalami ketertolakan. Karena pada suku setempat bahwa sangat meyakini bahwa ketika ada kulit putih yang tinggal bersama-sama dengan mereka, maka dewa-dewa mereka akan marah. Maka dia ditolak. Maka akhirnya oleh karena ketertolakan itu, akhirnya suami istri dan anak itu tinggal di hutan berbulan dan bertahun, hampir setahun lebih tinggal di hutan. Maka implikasi dari itu
maka mereka kekurangan makanan-makanan yang bergizi dan berprotein. Pada waktu itu mengandunglah istrinya, sehingga setelah dalam waktu Tuhan melahirkanlah istrinya. Lalu setelah istrinya melahirkan anaknya, maka istri David Wood ini meninggal oleh karena sakit malaria. Dan itu sudah sangat benar-benar menyiksa dan akhirnya meninggal. Pada waktu itu David Wood berdiri di depan makam istrinya. Lalu dia mulai mengucapkan kalimat. Dan kalimatnya, dia sungguh-sungguh kecewa pada Tuhan. Dia sungguh-sungguh marah pada Tuhan. Dia kata begini, bukankah Tuhan tahu aku pergi, aku tinggalkan seluruh pekerjaanku di Swedia, seluruh harta kekayaanku, keluargaku, dan aku pergi ke Afrika hanya untuk menceritakan kasih Allah dan melayani Tuhanku. Tapi kenapa ini tindakan Allah padaku? Istriku meninggal. Akhirnya dia tinggalkan anak yang lahir itu, dia titipkan kepada orang setempat, dan dia akhirnya pergi ke Swedia, menikah lagi, dan hidupnya hancur. Dia kecewa dan dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Marilah kita Bapak Ibu bersedia menjadi alat Tuhan, amin ya, melayani Tuhan. Joel Osteen, seorang hamba Tuhan asal Amerika, mengatakan demikian Bapak Ibu. Tuhan tidak akan selalu membawamu dalam garis lurus. Akan ada tikungan dan belokan. Ini mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari perjalanan kita mengiring Tuhan. Amin. Billy Graham berkata, menegaskan seorang pengkhotbah yang terkenal dan misionaris terkenal pada masanya. Beliau katakan, menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar pertobatan seketika, tetapi kita harus bertumbuh menjadi lebih baik dari hari demi hari. Puji Tuhan, kita punya Allah yang memelihara kehidupan, amin. Puji Tuhan, kita punya Allah yang berdaulat atas hidup kita. Puji Tuhan, kita punya Allah yang telah mencipta dan bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Puji Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah lalai menyertai dan mengasihi kita. Dan puji Tuhan, kita punya Allah yang telah rela mati di atas kayu salib demi keselamatan kita. Soli Deo Gloria.